Baik anak-anak, untuk kesempatan demonstrasi kali ini Bapak akan mencoba beralih topik, yaitu demonstrasi penggunaan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel anak-anak bisa buka kalau mempergunakan versi 2007 dengan Windows 8.1, tinggal klik kemudian klik Microsoft Office Excel 2007. Jadi cara membukanya dari masing-masing versi tentunya berbeda-beda. Tetapi fitur umum sepanjang Bapak ketahui tidak mengalami perubahan. Yang paling banyak untuk versi di atas 2007, 2010 ya misalnya, itu hanya pada kognitivitas dan kemampuan multitasking dan fitur-fitur. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Microsoft Excel seperti tampak pada layar memang terdiri daripada kolom ya. Kemudian terdiri daripada baris ya. Nih. Jadi pertemuan antara baris 1 dengan A itu disebut dengan A1, disebut dengan sel A1 ya. Di sini disebut dengan sel B1 ya. Nah, jadi keberadaan sel ini sangat penting untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasional dasar seperti misalnya penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, sorting dan sebagainya ya. Oke. Jadi seperti biasa kita lihat di Excel option. Nah, jadi di sini ada populernya ya. Jadi top option for working with Excel yang dicentangi standar adalah ini ya. Kemudian biarkan standar, kemudian formulanya juga biarkan standar, kemudian proofingnya juga biarkan, kemudian shape-nya juga ini adalah Excel workbook. Kemudian kalau misalnya mau kita mengubah ya, jadi auto recover file location-nya itu di, kalau misalnya ada kesalahan atau misalnya listrik mati pada saat mengetik, itu bisa dicari di drive C, user admin application data roaming Microsoft Excel ya. Nah, kemudian berikutnya ada advance-nya. Nah, di sini tidak seperti Microsoft Word. Jadi di display, jadi dia show this number of recent document itu 17. Ini bisa dilihat di sini adalah show this number of recent document, itu adalah change how many document are shown in the recent document list. Jadi artinya di sini adalah bahwa bagaimana dokumen itu ditampilkan, seberapa banyak dokumen itu ditampilkan. Kemudian rudal unit adalah ini adalah default ya, default unitnya Microsoft itu bisa dalam satuan inci, sentimeter dan milimeter ya. Nah, ini gunakan saja default unit. Nah, kemudian di sini di display option for this workbook ya, ini adalah book 1. Itu bisa mengaktifkan show horizontal scroll bar, show vertical scroll bar, show sheet type, kemudian group date in the auto filter menu ya. Kemudian display option for the worksheet adalah sheet 1, ini sheet 1, sheet 2, sheet 3 maksudnya. Kemudian yang bawahnya tidak bisa diatur sembarangan, jadi biarkan standar. Jadi customize ini juga tergantung dari keperluan ya. Jadi add-in ini adalah program tambahan kecil yang nanti bisa diinstal. Kemudian Trust Center, kemudian ini ada beberapa kebijakan tentang proteksi dokumen, kemudian resources. Nah, ini bisa diambil check for update, misalnya kalau terkoneksi dengan internet kita bisa mengambil beberapa spike misalnya, gambar-gambar misalnya, atau contoh-contoh secara online. Jadi tidak seperti Microsoft Word, jadi Microsoft Excel itu tidak memberikan ukuran di dalam menampilkan halaman-halaman ya. Jadi kalau tidak ada pengaturan yang signifikan, maka kita bisa klik cancel. Nah, berbeda dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, jadi ini merupakan sebuah halaman yang sangat panjang.
lembaran yang sangat panjang, tidak seperti Microsoft Word yang mana halamannya itu bisa diperlihatkan seperti ini. Jadi ada beberapa halaman, tetapi di Microsoft Excel memang tidak bisa seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya melihat per halaman? Nah, kita pastikan dulu kalau misalnya kita bekerja dengan kertas A4 ya. A4 kemudian yang kita punya juga kertas A4, kemudiannya print outnya juga nanti dengan A4, maka bisa lihat di page setup. Di page setup jadi di margin ini normal, kemudian orientation itu bisa portrait landscape, sementara kita pilih portrait, kemudian size-nya. Nah, ini kita bisa secara default maka letter ya. Kemudian kita coba pilih A4 karena kita memiliki kertas A4. Nah, secara otomatis ketika memilih orientasi kemudian size A4, maka di sini sudah muncul garis putus-putus. Jadi garis putus-putus ini adalah garis yang menandakan sebuah halaman A daripada kertas ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak perkecil, maka ini ya, ini adalah kertas ya, sheet 1. Jadi sheet 1 ini terdiri dari beberapa halaman. Begitupun sheet 2 terdiri dari beberapa halaman, sheet 3 terdiri dari beberapa halaman, tergantung ya. Jadi banyak sekali halaman yang bisa dibuat. Nah, kemudian untuk scale to fit-nya biarkan 100% ya. Jadi ini nanti berpengaruh terhadap pada saat kita ngeprint ya. Nah, kita kembalikan kepada posisi 100%. Nah, kalau kita tampilkan print preview ya. Ya, jadi Microsoft Excel did not find anything to print. Jadi karena di sini tidak ada sesuatu yang di print, oleh karena itu kita coba misalnya ketik salah satu alfabet misalnya A, kemudian baru kita coba print, kemudian print view. Nah, di sini munculnya akan seperti ini. Jadi hanya muncul baru A. Jadi kita lihat walaupun tadi ini ada garis ya, ada garis kemudian ada kolom, ini hanya sebagai garis bantu. Jadi kalau misalnya nanti di print memang tidak kelihatan ya, karena basis dari Excel itu adalah cell ya. Jadi print preview kita klik, jadi kembali ke sini ya. Nah, ini kebetulan ada satu halaman. Seandainya misalnya ada dua halaman, misalnya di sini ada B ya, maka kalau kita print preview maka di sini ada A ya, kemudian di sini kita lihat ada B ya. Tuh, jadi ada dua halaman. Jadi kalau misalnya kita perkecil ya, di sini di A ada B itu ya. Nah, jadi demikian pengenalan dulu tentang Microsoft Excel. Jadi cara melihat ukuran kertas, kemudian setting yang perlu sebelum kita bekerja dengan mempergunakan Microsoft Excel. Jadi baik, kita akan berjumpa kembali pada topik berikutnya.